Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala titimmatun utawi iki iku ana kesempurnaan. Tusannu den sunahaken sajdatut tilawati apa sujud tilawah liqoriin kedue wong kang maca wasamiin lan wong kang krungu maca ngrungokaken jami'a ayati sajdatin ing sekabehane ayat sajdah larik ya saayat. Maksudnya ketika ada orang membaca maka dia disunahkan melakukan sujud tilawah. Begitu juga ketika ada orang yang mendengar sajdatut tilawah, ayat sajdah sing berjumlah sekitar 14 juga disunahkan sujud tilawah. Titik. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang masuk dalam kategori ayatu sajdatin, di mana ketika seseorang membaca itu dia disunahkan melakukan sujud tilawah. Wa yasjudu lan sujud sapa musallin sapa wong kang salat liqiraatihi krana macane musallin. Berarti iki sakliyane makmum, imam ataupun munfarid disunahkan melakukan sujud tilawah karena dia maca wasjud wa uqtarib, maka dia disunahkan melakukan sujud tilawah. Jadi liqiraatihi liqiraati nafsil musalli awake dhewe illa makmuman kejaba makmum fayas judu mongko sujud sapa makmum wa ya makmum li sajdati imamihi krana sujude imame makmum. Jadi kalau makmum beda, makmum ora usah maca waladhdallin kana wasjud waqtarib, imame sujud tilawah, makmum sujud tilawah. Maksudnya makmum itu melakukan sujud tilawah bukan karena qiraae, tapi karena mutabae tegone imam. Imam sujud dia sujud. Titik. Fa in sajada mongko lamun sujud imamuhu sapa imame makmum. Makmum roh imame sujud. Wa takhallafa lan ngeri sapa makmum wa ya makmum anhu saking imam. Jadi ana jamaah imame sujud tilawah, ya imame sujud tilawah, makmume paham roh, tapi dia ngeri maksudnya apa? Orang sujud tilawah, alah sujud kembali, nah dia nggak mau, orang nggak ikut. Au sajada, utawa sujud sapa makmum huwa ya makmum, dunahu ora imam, ya batalat mongko batal sholatuhu apa sholate makmum. Ini dua pertanyaan satu jawaban. Ana imam sujud tilawah, jelas ya ini sujud tilawah. Makmum sengaja, makmum itu tahu kalau imam ini sujud tilawah, dia sengaja tidak mengikuti, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Pertama. Yang kedua, imam membaca ayatus sajdatin. Contohnya tadi wasjud wa uqtarib. Tapi imam tidak melakukan sujud tilawah. Makmum sujud tilawah sendiri. Ini juga batalat sholatu. Salate makmum batal. Titik. Walau lam ya'lam. Jadi ada kasus kembali berbeda. Walau lam ya'lam. Lan lamun ora weruh al makmumu sapa makmum
ora weruh sujudahu ing sujude imam. Ya mungkin karena jamaah wagi ana terhalang tembok, ana kowe nduk mburi, pas kamu di belakang ternyata yang di depan juga nggak paham. Akhirnya kamu nggak tahu. Ya. Jadi ketika imam sujud tilawah, makmum tidak tahu. Ba'da raf'i ra'sihi. Ing dalem ba'dane ngangkate sirahe imam minas sujudi saking sujud. Jadi cara kasarane makmum itu tidak tahu. Sampai ba'dane imam mengangkat kepalanya atau bangun dari sujud. Loh, jebule imam sujud tilawah. Dia betul-betul tidak tahu. Taunya imam sudah selesai sujud tilawah. Piye nek ana kasus seperti ini, lam tabtul mongko ora batal sapa makmum apa salatuhu. Apa salate makmum wala yasjudu lan ora usah sujud tilawah sapa makmum. Jadi karena makmum taunya imam sujud tilawah itu setelah imam bangun dari rukuk, bangun dari sujud, sujudnya kan hanya satu kali. Oh, maka makmum sholatnya tidak batal dan tidak usah sujud tilawah karena imam sudah bangun dari sujud tilawah. Ba'da raf'i ra'sihi. Imam sudah bangun dari sujud tilawah. Makmum tahu, maka makmum tidak usah sujud dan dia tidak batal sholatnya. Wala yasjudu bal yantadiru. Balik ngenteni sapa makmum qaiman hale wong kang ngadeg. Ya wis tengok-tengok aja, berdiri saja. Menunggu imam berdiri dari sujud tilawah. Ini satu kasus. Au qablahu utawa ing dalem sadurunge raf'i ra'sihi. Jadi imam itu tidak tahu, tahu-taunya makmum tidak tahu. Tahu-taunya imam sudah sujud. Maksudnya ketika wasjud wa muqtarib terus kemudian imam sujud, itu tidak tahu. Nah, ketika imam itu sujud, makmum tahu di qabla raf'i ra'sihi. Piye nek roh seperti ini? Hawa yahwi huwiyan. Hawa mongko mudhun mongko tumurun sapa makmum. Maka makmum ya nututi imam. Jadi imam sudah sujud tilawah, sudah sujud, makmum baru tahu makmum harus turun untuk sujud tilawah. Hawa yahwi huwiyan. Titik, nututi untuk sujud tilawah. Faida rafa'a, mongko nalikane ngangkat, nalikane tangi atau ngangkat sirah atau tangi sapa imam qabla sujudihi ing dalem sadurunge sujude makmum. Yes. Aneh-aneh kasuse. Dadi imam iki wis tangi teka sujud, makmume menuju turun. Mungkin makmume wis sepuh, ya nekok geger kan pelan-pelan. Sementara imame nom, cepat, tepat, ekonomis, higienis wes. Set. Jadi dia sujud tilawah, makmum nutupi pelan-pelan, imam sudah bangun. Piye nek ngene iki? Wah, dia urung sujud ya, malah simpangan. Ya rafa'a mongko tangi sapa makmum ma'ahu sarta imam. Iki malah dagelan sing ra roh ya. Wala yasjudu lan ora usah sujud tilawah sapa makmum. Dadi ora usah nyempurnakno. Dadi dia misalkan wis tekan sak ngisore rukuk, imam wis munggah. Jadi dhek padha karo ngene, oh ra sida balik naik kembali. Iki sing ra roh iki salat model apa iki? Ini kalau tidak tahu, ya makanya orang tidak tahu itu ya membuat orang yang tahu menjadi bodoh.
kamu itu sholat kok lucu ngono. Munggah naik. Ini kasusnya ketika imam sujud, makmum mau mengikuti imamnya sudah bangun. Maka makmum tidak usah menyempurnakan turunnya untuk sujud, tapi kembali naik untuk berdiri. Wa rafa'a ma'ahu wa la yasjudu. Titik. Wa yusannu lan den sunahaken. Wa yusannu lan den sunahaken. Lil imami kedue imam fisirriyati ing dalem salat kang bangsa lirih-lirih, kang bangsa alon-alon. Salat yang tidak bersuara keras seperti salat zuhur dan salat asar, salat sirriyah. Disunah napa takhirus sujudi? Apa ngakhiraken sujud tilawah ila faraghihi maring rampunge imam. Jadi bagi imam ini disunahkan untuk tidak usah sujud tilawah setelah membaca ayatu sajdatin. Ndok gone salat sing sirriyah. Kalau kita kan salat duhur atau asar kan paling barwaladolin terus kul wallah nek ora kul a'udzu. Nah iki misalkan imame al-hafidh atau al-hafidh. Jadi diwaca ayat sing do-do sekalian ngapal kan. Nah, iki imamnya kok suwi. Nah, kenapa disunatkan seperti ini? Biar tidak mengganggu konsentrasi makmum. Makmum biar ora bingung. Langsung sujud. Allahu Akbar. Makmum kan ora paham wong. Iki tadi baca ayatul sajdah atau tidak wong sirriyah. Tidak kita dengar. Ini karena ini bisa mengganggu konsentrasi makmum, maka sebaiknya imam melakukan sujud tilawah setelah selesai sholat ila faraghihi ay minas sholat. Ya nek waktune memang pendek. Misalkan contohnya apa? Ya dia di rakaat kedua. Misalkan sholatnya agak cepat. Bal buhisa, iya. Bihaiso apa buhisa? Bal buhisa. Balik dan bahas atau dentin apa kitab Al-Jawami'il Idham. Jadi maksudnya apa? Ndone kono ana perbedaan, ada sedikit gambaran dari pendapat sebagian ulama. Begitu juga ndone salat sing jahriyah. Subuh, maghrib, isya. Apike sujud tilawah dilakukan ba'da shalah. Alasannya apa? Ya tadi alasannya ini li'annahu. Karena sak temene sujud bar maca surat tadi yukhallitu. Iku bisa apa ya? Ngerusakaken atau bisa ganggu. Bisa yukhallitu maknanya itu nyampur, maksudnya mengganggu. Atau nek cara wong kuno apa nggonoraken iku bisa mengganggu. Apa sujud alal makmumina ing atase pira-pira makmum. Dadi iso ngrusak konsentrasinya makmum. Iki alasan sing real ya. Makanya kalau kita di menara itu diumumkan karena sujud tilawah ini tidak seperti biasanya diumumkan, mangke di rakaat kedua kita akan membaca ayatus sajdah dan kita akan melakukan sujud tilawah. Jadi makmum ini paham sing dilakoni, ora iki repot, akan bermasalah nanti di makmumnya. Makanya ndok kene tidak cuma salat sirriyah, tapi di dalam kitab Jawahirul Idham salat jahriyah pun sebaiknya sujud tilawah dilakukan ba'da shalah. Karena tadi bisa mengganggu konsentrasi makmum, apalagi tidak dikasih tahu. Titik walau qira'a lan lamun maca, walau qira'a lan lamun maca sapa musolli, walau qira'a lan lamun maca sapa musolli
ayataha ing ayatu sajdatin. Nek ana wong sing salat liyane makmum maca ayat sajdah. Faraka'a mongko rukuk sapa musolli. Dadi dhek maca ayat sajdah tapi dhek kemudian rukuk. Ya dhek rukuk ini. Dadi ora kok sujud tilawah dhek rukuk. Faraka'a mongko nuli rukuk sapa musolli. Bi'an balago kelawan yen tumeka sapa musolli aqallar ruku'i ing luwih sithik-sithike rukuk. Nekok geger sampai kira-kira tanganmu iso didengkul, iso di apa dengkul bahasa Inggris. Bisa di lutut. Ini sudah jadi cara wong sudah dia sudah nekok geger, tangan kira-kira sudah sampai di lutut, ini akal rukuk. Summa badan mongko nuli pertelo lahu kedue musolli as-sujudu apa sujud. Maksudnya begini. Jadi ketika ana musolli salat dia membaca ayat sajdah wasjud wa qtarib sudah. Terus kemudian faraka dia rukuk. Setelah rukuk ya sudah rukuk ning dhek kemudian lha aku sujud sahwi ya tak terusno ah. Paham ya? Jadi memang dari awal itu rukuk. Ning ketika mbah dia ingat, mbah lagi kepengen, lho saya itu membaca ayat itu sajdah, tak terusne saja. Jadi dia sudah rukuk, dari awal memang niatnya ke rukuk. Kemudian setelah rukuk diteruskan saja ke sujud. Sujud tilawah ya, tak terusno ah. Bagaimana kalau seperti ini? Lam yajus. Mongko ora wenang apa sujud yajus mongko ora wenang apa mau huwihi lis sujud. Lam yajus mongko ora wenang apa huwihi lis sujud. Nah ini istilahnya apa? Itu tidak lam yujzi ya kena ya. Lam yujzi mongko ora nyukupi aja. Lam yujzi mongko ora nyukupi apa huwihi lis sujud. Jadi tidak mencukupi untuk sujud ya, untuk sujud. Jadi karena niatnya memang dari awal itu rukuk ya sujudnya ya tidak bisa. Tidak bisa. Jadi istilahnya dari awal memang asalnya sudah rukuk. Jadi kenapa kok tidak mencukupi sujud tilawahnya itu lifawati mahalihi karena pote panggonane sujud tilawah. Karena dia sudah rukuk berhenti bareng eling terus diterusno sujud. Jadi niatnya dari awal itu untuk rukuk. Itu nggak boleh sujud. Atau niatnya sujud misalkan jruet bareng wis tekan rukuk, alah rukuk ae ora sida sujud ta. Nah, ini bermasalah. Titik. Walau hawa yahwi huwiyan lan lamun tumurun lamun mudun sapa musolli lis sujudi maring sujud. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Dia ini karena membaca ayat sajdatin dia turun untuk sujud. Falamma balagha mongko ing dalem nalikane tumeka sapa musolli haddar ruku'i ing batese rukuk, ketika sampai pada batas rukuk sorofa mongko ngengokake sapa musolli hu ing huwihi diengokaken lahu maring rukuk. Seperti tadi. Jadi niate sujud tapi ketika pas rukuk dibelokkan untuk rukuk tidak jadi sujud. Lam yakfihi mongko ora nyukupi apa mau huwihi lis sujud ing musolli anhu saking rukuk.
Ini terbalik ya dengan kasus di atas. Jadi ketika ada orang sholat mestinya sudah membaca ayat sajdah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Disunahkan. Nah, disunahkan ini kan mestinya tujuan utamanya dia sujud. Nah ini uslah wong sunah ya, aku nggak usah sujud tilawah. Terus dia ruko. Setelah sampai ruko, dia baru mungkin ingat atau baru kepengin, oh aku tak sujud tilawah ya. Padahal dia sudah ruko. Kemudian dilanjut sujud tilawah. Lam yujizi. Oh gak nyukupi itu. Ini yang pertama. Yang kedua atau dibalik, niatnya sujud tilawah, tapi kemudian dia berhenti pada ruko. Maka ini belum dikatakan melakukan ruko karena dia itu niatnya sujud bareng di ruko berhenti. Sujud tilawah, terus Allah, tak ruko Nah ini tidak boleh. Maka dia harus kembali untuk melakukan ruko yang benar. Jadi kalau kasus ini berlaku ya memang harus paham. Untungnya sujud tilawah ini tidak banyak dilakukan. Tapi kalau dilakukan ya kudu paham. Niatnya sampean itu mau sujud tilawah atau tidak. Kalau sujud tilawah ya sujud saja. Kalau tidak ya usah tidak. Orang usah berubah-ubah di tengah perjalanan. Ini kan berubah di tengah perjalanan. Mau sujud tilawah gak sida, mau ke Demak terus tekan Kudus ada di Kudus saja. Siji mau ke Kudus salah sekalian Demak aja. Oke, hari mau ke Kudus tidak jadi ya Pak, terus ke Demak. Padahal pemahaman awal. Nah itu salah satu contoh di mana sholat itu kalau mau turun sujud ya sujud, kalau mau turun rukuk ya rukuk, jangan diganti-ganti. Maka ini akan membuat kita kesulitan karena kita harus berdiri lagi untuk menarik membuat ancang-ancang rukuk kembali. Wa furuduha utawi pira-pira fardune sajdatut tilawah. Maksudnya hal-hal rukun ya, rukunnya sujud tilawah. Walaupun sujud tilawah itu sunnah, maka harus ada hal-hal yang terpenuhi. Rukun bahwa fardune sujud tilawah. Li ghairi musallin, kedue liyane musolli, kedue liyane wong kang salat. Jadi ketika kita maca Quran ana ayatu sajdatin wa sujud wa muqtarib. Apa fardune niyatu sujudit tilawati? Apa niat sujud tilawah? Apa niat sujud tilawah? Wa takbiru taharrumin lan takbiratul ihram. Jadi Allah niat sujudillah Allahu Akbar. Terus wa sujudun niatun wa sujudun lan sujud. Jadi bar Allahu Akbar terus sujud. Ora usah rukuk, iki ora salat toh. Ini di luar salat. Le sujud seperti apa? Ka sujudi sholati kaya sujude salat. Wassalamun lan salam. Setelah itu ya terus salam. Wa yaqulu lan ngucap sapa ghairu musallin. Wa yaqulu lan ngucap sapa ghairu musallin fiha ing dalem sajdatu tilawatin. Nadban kelawan sunnah. Sunnah tapi lo ya. Jadi maksudnya ketika orang di luar sholat maca wasjud wa muqtarib, terus dia niat sujud tilawah pada saat takbir, kemudian langsung rukuk seperti rukuknya, langsung sujud seperti sujudnya sholat. Maksudnya sujudnya sholat itu apa? Ya seperti ini, menempelkan 7 anggota yatuma ninah gitu. Bukan jumlahnya. Kalau sujud tilawah itu sujudnya hanya 1, bukan 2. Itu Pak seperti kasujudi sholat Pak. Kasujudi sholat fil wajibat wal mandubat. Nemplekno irunge kan sunnah. Nemplekno 7 anggota ini kan wajib.
harus dipenuhi. Tapi sujud tilawah hanya satu. Jadi bukan adadus sujud, bukan jumlahnya, tapi wajib dan sunah-sunahnya sujud kaya tidak seperti di dalam sholat. Nah, pada saat sujud itu ghairu musallin disunahkan membaca apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sajada sujud ini apa bacaannya ya? Sajada sujud wajhi apa wajah ingsun digawe mindigril juz wa iradil kulli badani lilladzi maring dat khalaqa kang dadekaken sapa alladzi hu ing wajhi wa sawwara lan bentuk sapa alladzi hu ing wajhi wasakka sam'ahu ing pangrungune ing dadi pangrungune wajhi wa basarahu lan pangeningale wajhi bi qaulihi wa quwwatihi kelawan kekuatane mau alladzi khalaqa fatabaraka mongko maha barokah Allahu sapa Allah ahsanul khaliqin kang dadi luwih bagus-baguse pira-pira zat kang dadekaken. Maksudnya iki bacaan sing disunahno gak apal ya Pak. Ora apal ya rasa sajadah wajhi, wis biasa ngono ae. Terus kemudian tangi terus salam. Faidatun utawi iki iku ana faedah. Tahrumu haram al-qiraatu apa qiraah apa maca ayat sajadah bikos disujudi kelawan nejo sujud. Jadi kita tidak diperbolehkan membaca ayatus sajdah dengan tujuan hanya untuk sujud saja. Ya, dengan tujuan hanya untuk sujud saja. Kecuali mau nduk gone salat subuh dina Jumat itu memang disunahkan baca alif lam mim tanzil. Maka niate sujud lah ya ora apa-apa. Soalnya apa? Ini nek tujuane iku tok tidak diperbolehkan, haram. Akot halib bloko fi sholatin ing dalam salat au makruh waktin utawa waktu makruhin kang den makruhaken nek sak liyane panggonan loro iki ya ora hukumnya berbeda dengan qasdus sujud tapi ora ndok gone salatin atau waktu sing dimakruhno iki ora tidak diharamkan. Yang diharamkan adalah dia membaca sujud tilawah dengan niat sujud di dalam sholat atau di waktu-waktu yang dimakruhkan. Batab dulu lan batal as-sholatu apa sholat bihi kelawan sujud. Kenapa? Karena sujud itu tidak diperbolehkan. Loh kok dia malah sujud tilawah, maka sholatnya menjadi batal karena kaya-kaya dia menambahi rukun fi'li. Bikhilafiha kelawan berbeda yang sajdatut tilawah apa qiraah, bikhilafiha kelawan berbeda yang al-qiraah bikos disujudi kelawan nejo sujud wa ghairihi lan liyane sujud. Berbeda dengan dia membaca dengan niat sujud wa ghairihi mimma saking suwiji-wiji bayane gower mimma saking suwiji-wiji ya ta'allaku kang gumantung apa ma bil qiraati kelawan qiraah fala karahata mongko ora ana jinise makruh iku maujud mutlakon kelawan mutlak. Maksudnya apa? Baik di dalam sholat, baik di waktin makruhin atau yang lain. Jadi ora apa-apa
kalau memang ada qasdu sujud wa ghairihi mimma yata'allaqu bil qiraah. Titik. Wala yahillu lan ora halal. Wala yahillu lan ora halal. At-taqarrubu apa merdi-merdi keparek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bisa jedatin kelawan sujud bila sababin kelawan tanpa sabab. Jadi maksudnya walau kita itu kan loh, kamu kok sujud itu kenapa? Ya ora apa-apa, itu tidak boleh. Jadi walaupun dia itu takarrub, mendekatkan diri pada Allah ning jalane dengan sujud tanpa ada sebab apapun, itu tidak diperbolehkan. Ya, itu tidak dihalalkan, berarti hukumnya berdosa. Takarrub dengan Allah ora karo donga, tapi karo sujud tok. Sujud terus sujud. Sujud madhep ngulon bila sababin, maka ini hukumnya la yahil. Walau ba'da sholati, senajan ing dalem ba'dane salat. Walau ba'da sholati, senajan ing dalem ba'dane salat. Karena dia tidak ada tujuan apa-apa, nek tujuannya mau ya sajdatut tilawah. Maka dia sujud lho, sujud apa? Sujud tilawah. Nah, ini tidak ada tujuan apa-apa. Kok kemudian dia sujud saja, maka tidak diperbolehkan. Kan banyak kan orang yang melakukan sujud tapi karena ada sebab tertentu. Ya, dia misalkan lagi tasbih subhanallah 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 subhanallah, terus kemudian ditelepon atau dikandani anak ibu, bapak anu jebule untuk hadiah mobil ya, langsung dia sujud syukur. Ini kan dia sujud ini, tapi karena ada apa? Hujumu nikmatin, ada nikmat yang tiba-tiba datang. Ini berarti sebab, ya ada apa-apa. Yang penting ada tujuannya. Bapak, alhamdulillah, ibu rasa operasi wis lahir ki anake langsung telu. Wah, langsung sujud. Ya kan? Ini hujumu nikmatin, nikmat yang luar biasa, ngenteni anak Swiss kali metu telu. Kembar kabeh. Siji korina, siji corona, siji corona. Bedok kabeh. Ini dia boleh walu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting tadi sujudnya ada sebabnya. Kalau bila sababin, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Wa sujudul wala yahillu at-taqarrubu wa sujudul jahalati lan sujude pira-pira wong kang bodho-bodho. Wa sujudul jahalati lan sujude pira-pira wong kang bodho-bodho. Baik utawi ya. Wa sujudul jahalati utawi sujude pira-pira wong kang bodho-bodho. Baina yadai masayihim ing dalem antarane ngarepe pira-pira gurune jahala. Jadi orang terima takdim dengan membungkukkan sirah, dilukno sirah, ndak. Jadi monggo dilukno sirah ini bagian takdim. Dia takdime sujud, temu guru langsung sujud. Nah ini kaya nyembah, ya kan? Maka haram iku ingkang haram, haramun iku ingkang haram, ittifaqon kelawan mufakate para ulama. Senajan madhepe ya kiblat, senajan misalkan dia madhepe kiblat, karena ini tidak, ini sudah berlebihan dan ini tidak diperbolehkan. Kharru lillahi sujada. Jadi nek kepengen ya karo Allah. Nah, itu saja tiba-tiba sujud tidak boleh. Ya tidak boleh kalau bila sababin. Tapi nek takdim karo gurune sampai diperlakukan dengan cara sujud untuk ngarepe, walaupun pas madhep kiblat, ini hukumnya haram. Jadi kaya menyembah gurune. Jadi takdim tapi tidak boleh berlebihan. Bukan saking
saking takdime seperti orang-orang di daerah tertentu itu kan menganggap kiainya itu ya ada baiknya segalanya sampai takdimnya berlebihan. Ya, takdimnya berlebihan. Jadi ada batasnya kita takdim dengan orang li ilmihi, li syarafihi, li sinnihi. Termasuk nyucup tangan itu bukan karena kudune kiai tok, tapi karena dia lebih sepuh dari kita. Kemudian beliau adalah orang yang kita hormati di keluarga kita. Jadi bukan karena ilmunya tok, ada li syarafihi, li sinnihi karena lebih sepuh. Walaupun pinter kamu, malah wong tua bodoh, salam tangan siji ae. Tidak boleh. Ini bukan karena ilmunya tapi li sinnihi, karena umurnya lebih sepuh. Ini juga kita disunahkan untuk salaman dengan nyucup tangan. Dulu kalau hari-hari ini malah bahaya. Salaman karo wong sepuh wis wahang-wahing cucup tangane. Nah, seneni putune. Nah, ini yang membuat mbah saya sebentar lagi meninggal ya ini. Maksudnya takdim harus tapi dengan cara yang benar. Menurut adab kita takdim itu harus. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi mubtilatis sholati ing dalem nerangaken pira-pira perkara kang batalaken salat. Ketoke sepele tapi ini harus dipahami karena ini hal yang sering terjadi. Tabtulus sholatu farduha wa nafluha. Tabatulu batal. As-sholatu apa sholat? Farduha hiya fardune sholat. Wa nafluha lan sunai sholat. La saumun ora poso, wa tikafun lan iktikaf. Biniyati qat'iha kelawan niat mutus sholat, kelawan niat mutus sholat, medhot sholate. Jadi ketika kamu di dalam sholat terus kowe niat, alah sholatku tak batal nae itu langsung batal. Tapi nek puasa udah misalnya wetengku anu ngeleh, alah pokoke niat ingsun batalno sholat tau ah. Ora apa-apa. Oh iya. Aku tak niati tak batal lho ya. Iya ya, angger dia belum makan, belum minum, belum melakukan mufattirat, puasanya ndak apa-apa. Pokoknya aku engko bar zuhur posoku tak batalno. Iya. Tak ra mangan. Ora, ning aku mau poso. Kira aku begak, ya ora batal. Qat'us shaum, qat'ul i'tikaf, angger jero masjid niat ingsun i'tikafku tak pedhot ta. Kita di masjid, ya turu-turu seawah ya ije. Maksudnya dia belum melakukan batalnya puasa, belum melakukan batalnya i'tikaf. Jadi niat medhote enggak, tapi nek di dalam sholat itu sudah langsung dihukumi batal. Biniyati qat'iha wa ta'liqihi lan gantongaken qat'iha bi husuli syai'in kelawan hasile suwiji-wiji. Walau mohalan senajan iku ingkang mohal. Walau mohalan senajan iku ingkang mohal. Adian kang bangsa pengadatan, ya, adian kang bangsa pengadatan. Jadi maksudnya apa? Dia ini ndok gone salat niat contohnya begini contohnya Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Terus ini yang mengkhawatirkan itu kalau kita sudah janjian dengan teman. Janjian dengan teman sampean menunggu. Karena tidak datang-datang sampean sholat. Nah, ini bahaya. Ini nek kancaku rene ya tak batal, maka sholatnya langsung batal. Ya, qad isolah bita'aluke. Allah, pokoknya kancaku rene ilang tak batal.
ditinggal diteni. Berarti dia ini di dalam hati sudah menggantungkan qat'us shalah bi husuli syai'in. Iki karena apa? Karena kita menunggu. Ya. Iki wae ting tong ya, langsung tak batalno. Aku pesen mie ayam ora dijipuk adikku kok. Wae ting tong. Jadi dia sudah ada indikasi niat qat'us shalah bi husuli syai'in. Itu sudah batal itu. Walaupun kita tidak melakukan batalnya. Lho ini hati tok. Pokoknya temanku datang ya langsung berangkat sholat tak batal. Ini lagi niat doa hati, nek do omong ya malah batal di dalam hati saja. Itu sudah batal. Namanya takliku qat'is shalah. Bi husuli syai'in. Walau muhalan adian. Walaupun itu impossible secara adat. Ya, misalkan sampean iki pokoknya aku iki iso miber ning langit. Kaya mana salatku tak batal. Ini kan secara umum ora iso, tapi ya mungkin naik. Mungkin naik. Ya, maksudnya kita impossible tapi ya iso terjadi. Ya. Miber ning langit. Terus apa mancik godhonge kelapa, belarak kan iso ya iso. Ngobar-obar wong belarak itu ngisor ora iso. Manjek dhuwur misalnya. Iki pokoke aku kok iso miber dhewe, salatku tak batal. Ini adian, ya batal salatnya, otomatis batal. Maksudnya walaupun husuli syai'in ini impossible secara adat. Jadi istilahnya apa? Pokoknya yang gampang ketika kamu sholat kok sudah ada indikasi punya rencana menggagalkan sholat ketika ada sesuatu, ketika datang temanmu, ketika datang orang tuamu, ketika maka sholat itu langsung dihukumi batal, ya langsung dihukumi batal. Biniyati qat'iha wa ta'liqihi bi hulusuli syai'in wa taraddudin lan taraddud lan ragu-ragu lan mamang fihi ing dalem qat'i ayil qat'i tegese mutus salat utawa ragu-ragu mutus tahora ya dia ragu-ragu pokoknya ada niat apakah dia ini jadi mobil pokoknya tak putus apa ora maka ini sholatnya dihukumi batal. Wala mu'akhadha lan ora ana jinise kasiksa iku maujud biwaswasin kelawan waswasen kohriyin kang bangsa kapeksa fis sholati ing dalem salat kal imani kaya dene iman wa ghairihi lan liyane iman. Maksudnya apa? Nek was-wasen gak was-wasen wis yakin. Ya, wis yakin sujud, wis yakin ruko, iku mau sujud kukuwanu ta ora. Jadi dia tidak ragu-ragu bukan. Dia sudah yakin. Tapi kemudian ana khatir, ana swara-swara hati sing cara wong ya was-wasen marai was-wasen. Wa bi fi'lin lan kelawan penggawe kasirin kang akeh melakukan gerakan yang banyak wa bi fi'lin lan kelawan penggawe kasirin kang akeh yakinan kang yakin min ghairi jinsi af'aliha saking sakliyane jinise pira-pira penggaweane salat. Maksudnya apa? Gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalkan gini, kita ini sholat kan begini, Sami Allahu liman hamidah. Ini gerakan, tapi ada hubungannya dengan sholat. Tidak usah dihitung. Ya, misalkan ini kan gini, sujud, rukuk, terus Sami Allahu liman hamidah. Ini gerak, sirahe gerak. Ini kalau dihitung semua menjadi 4. Salate batal. Maka ini tidak dihitung, sing iki enggak dihitung tapi gerakane.
kepala dihitung baru 2, tidak sampai membatalkan. In sodaro lan metu apa fi'lu miman saking wong alima kang weruh sapa man tahrimahu ing harame fi'lu au jahila utawa ora weruh sapa man hu ing tahrimul fi'li walam yudar lan ora den sepura sapa man. Tadi misalkan dia itu mestinya dia tahu tapi karena dia tidak belajar, dia kumpul misalkan hidupnya di Margoyoso di Kajen ya, hidupnya di Kajen, ternyata dia tidak tahu. Lu batali sholat menurutku kamu nggak paham, nggak, maka ini dia tidak termasuk udzur. Kok dia melakukan sholatnya batal. Halakaunihi ing dalem tingkah anane fi'lu iku wilaan iku ingkang nuli-nuli urfan ing dalem cara uruf fi ghairi syiddatil khaufi ing dalem sakliyane salat syiddatil khauf wa naflis safari lan salat sunnah ing dalem lelungan. Jadi maksudnya apa? Ini dilakukan berwilaan. Apa ini? Langsung dilakukan secara langsung. Jadi 3 gerakan secara langsung. Ya, atau dia ini melakukan gerakan tapi gerakan sing fahisah, mencolot misalkan. Bukan karena syiddatul khauf, bukan karena nafis safar. Bi khilafil qalili kelawan berbeda yen penggawe kang sithik. Ka khatwata ini kaya rong jangkahan sikil. Wa ini tasaata senajan jembar apa khatwata ini jerangkong sing sikile dawa itu kan 1 meter ngomongnya dawa sikile dawa kan tidak apa-apa tapi 2 ya karena gerakan sikil kaki itu 1 gerakan itu sudah dihitung 1, 2 kok melangkah 1 kali sudah batal. Jadi makanya kalau kita mau soft depan itu kan kosong karena orangnya ngentut, maka kita harus melangkah ke depan tapi berdiri ya, ojo pas linggih terus ngene ya. Ketika kita berdiri maka kita maju 1 langkah 1, 2 berhenti terus 1, 2 caranya begitu. Kecuali tadi kita berkaki panjang 1 langkah set wes tutup ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau kita butuh 2 langkah ya 2 langkah 1, 2 berhenti dulu 1, 2 berarti 2 langkah karena kaki itu 1 langkah sudah dihitung 1. Beda dengan tangan, kalau tangan 1, 2 itu dihitung 1 gerakan keluar kembali itu 1 hanya ada ini dihitung kakhatwat itu kaki ya. La kakhatwatin lawas batin ora mencolot. Nek mencolot batal salate haisu lawas batai ing dalam sekiranya orang ana jinse mencolot iku maujud. Wong wedok rukoan kaya pocong, penculit. Itu kan mencolot dia kan. Sidet langsung. Ini batal ini. Makanya khaisul lawas batal. Wador bata ini kahotwata ini wador bata ini lan rong pukulan. Jadi ana wong salat, kita sudah salat, nduk ngarepan. Ana bocah cilik dingenekno ora gelem ijo nabrak ae, dil. Pembalik, tidak apa-apa. Atau del pembalik 2 itu. Maksudnya dorbatin 2 pukulan. Karena tangan, makanya tangan itu 1 keluar kembali itu dihitung 1. Tapi kalau kaki 1 gerakan sudah dihitung 1. Naam lau qasoda sumakola naam lau qasoda salasan mutawaliyatan summa fa'ala wahidatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.